Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ilyas di Cigebang hari ini. Konten yang Anda tunggu-tunggu kan. Kali ini kita punya segmen baru, tapi kita belum punya namanya nih. Kita akan mengulik seseorang atau tokoh yang menginspirasi. Kali ini di bidang usaha, di bidang pengumpulan sampah dan pergerakan masyarakat. Oke, tidak lama-lama kita akan langsung saja mengulik orangnya. Ikuti saya. Eh, gimana kabarnya? Ini kan orangnya. bukan, bukan. Itu dia orangnya. Kita cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Pak, ini sedang apa ini nih, Pak? ini lagi kontrol lele. Oh, ini dia nih. Orangnya ini yang akan kita wawancara ya. Ini manggilnya Mang, Pak atau Bung atau apa nih? Kang aja, Kang. Oh, boleh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kita cari tempat ya Boleh. untuk Silakan. kita ngobrol-ngobrol ya. Nah. Yuk, kita cari tempat untuk ngobrol-ngobrol ceria. Oke, kita sudah singgah di gubuk ini ya. Kita akan mengulik sosok Kang Miwan, backgroundnya, terus perjalanannya hingga titik saat ini begitu ya. Baik, bisa diperkenalkan dulu tidak? Dan apa namanya, seperti background singkat, nama, Kalau kalau nama saya Miwan Darmawan. Kalau untuk umur tidak ada yang tahu. Umur sekarang udah masuk ke 34 tahun. Kalau keluarga, saya udah berstatus keluarga, punya istri, anak 2. Iya. Kalau background pendidikan? Kalau background pendidikan, SD saya di mana? SMP? SD di Nambo 1. Untuk di SMP-nya di SMP Bantar Jati, Yayasan Indosmen. Iya. Satu alma mater kita kan. Iya, betul. Kalau SMK-nya di Bogor, di SMK Negeri 2 Bogor yang dibilang Raskal. Oh, di Raskal ya. Oh iya. Nah, pendidikan sudah. Sekarang kegiatan sehari-hari apa, Pak? Kalau kegiatan sehari-hari sebagai kepala rumah tangga ya pasti bekerja sih. Iya. Bekerja. Untuk yang lainnya mungkin berkegiatan aja di lingkungan. Nah, berkegiatan di lingkungan berarti kan Kang Miwan ini tidak serta-merta bekerja rumah tangga, tapi ada aktif juga di lingkungan. Ya, lumayan. Iya. Lumayan. Itu bagaimana Kang Miwan bisa sampai titik di situ? Kok ada rasa saya ingin sedikit andil nih di masyarakat? Triggernya apa tuh? Yang trigger saya waktu dulu sih emang kita kan masih sering nongkrong ngopi bareng gitu kan. Awalnya sih keresahan. Keresahan di lingkungan karena salah satunya saya berkegiatan di persampahan. Awalnya tahun berapa? Tahun sekarang udah 2021. Oh, pas Covid ya. Pas Covid. Ya, pas Covid berarti ya itu. 2021. Awalnya kita ngopi-ngopi karena keresahan, karena isu dari sampah itu lumayan. Dari
sistem asal buang, terus bakar sampah di depan rumah atau di kebun-kebun yang dekat-dekat rumah. Iya. Tuh, karena merugikannya, satu yang nggak punya lahan terus ngebuang sampah di lahan orang, itu yang merugikan. Iya Kan sih. sekarang pun kalau ngebakar sampah itu kan lumayan berbahaya dari asapnya, asap Iya. sampah itu tersebut itu lumayan berbahaya. Nah dari situ barulah saya punya eh, keinginan buat ayolah kita melakukan sesuatu apa nih yang hal positif supaya apa yang ada di lingkungan kita pertama yang mungkin terjaga gitu kan. Terus ini kan lingkungan yang dimana tempat kita lahir, mau kemanapun kita pergi ya pasti ujungnya kembali lagi ke tempat kelahiran kita. Masa iya kita tidak peduli dengan keadaan lingkungan, yaitu salah satunya di sampah gitu. Akhirnya kita koordinasi dengan ketua lingkungan yang waktu itu masih ininya RT 16 waktu dulu kan, sekarang kan udah RT 01. Koordinasi dengan ketua lingkungan bareng para pemuda, oke, disupport oleh ketua lingkungan waktu itu, dan akhirnya kita berkegiatan diawali dengan kegiatan per minggu dengan Setiap hari minggu. setiap hari Minggu pengangkutannya. Oh iya iya. Nah itu kan artinya ada kepedulian ya dari dalam diri Kang Miwan sendiri. Iya betul. Itu kenapa harus saya yang bergerak, kan masih banyak orang lain. Nah itu pun saya pun nggak tahu ya secara reaksi dari Naluri saya sendiri, kayaknya ini kalau semuanya diem ya mungkin ya udah tinggal tunggu waktu dari masalah-masalah lingkungan itu. Kan saya juga tahu dulu Kang Miwan di Bajat SMP Bantarjati itu menjadi ketua OSIS juga ya. Iya betul. Apakah ada pengaruhnya mungkin dari situ? Mungkin ada. Sebagai ya bisa dibilang leader lah ya. Leader. Iya seperti itu. Karena mungkin sudah terbentuk atau terdidik dari waktu zaman sekolah. Itu ya pernah jadi ketua OSIS di angkatan 9 di SMP Bantarjati itu. Ya mungkin dari situ ya kayaknya ada ya. Kayaknya udah terbiasa mungkin ya, kayak jadi motor atau penggerak mungkin ya. Ya bisa dibilang begitu. Baik, jadi memang untuk bukan langkah pertama, apa namanya, sampah dulu begitu ya. Awalnya memang kita yang kita geluti itu persampahan dulu. Setelah berjalan itu pemuda benar-benar waktu itu aktif, dan mungkin yang namanya suatu kelompok itu pasti ada istilahnya ada yang semangat lagi, ada yang udah turun, bensinnya habis. itu udah lumrah sih dalam suatu perkumpulan. Iya wajar ya, namanya kolektifan. Betul. Warga, kalau bensinnya udah habis, semangatnya udah habis ya wajar sih, karena kan ya namanya juga tidak ada untungnya sebenarnya ya secara finansial ya. Secara finansial itu sebenarnya belum ada sih. Iya belum ada. Itu untuk ngopi-ngopi ya hanya itu doang. Ya ada, ya tidak bisa menutupi kan sebenarnya. Iya tidak menutupi. Sekarang anggotanya ada berapa Kang Iwan? Yang sekarang masih bertahan untuk di persampahan itu sekitar kurang lebih 10 orang. 10 orang, banyak juga ya. 10 orang itu 10 orang itu udah tim pengumpul sampah yang dilakukan oleh cowok, laki-laki. Itu untuk yang penarik iuran itu dilakukan oleh perempuan. Oh,
dibedain ya. Ya betul. Oh. Ada jobnya untuk perempuan, penarikan iuran di setiap bulannya. Iya. Untuk yang laki-laki itu pengumpulan sampah di setiap minggu. Kalau boleh tahu iurannya per bulannya berapa? Awalnya sih 15.000 waktu itu dari pertama. Terus karena kemarin itu kita selalu terkendala pada kendaraan, karena kita belum punya kendaraan secara kelompok ataupun pribadi, jadi kita masih sistem sewa. Kemarin itu kita udah berganti-ganti penyewaan kendaraannya. Oh, masih nyewa itu? Masih nyewa itu, Pak. Itu makanya yang jadi masih sampai sekarang pun masih sering ada kendala di situ. Kalau misalnya ketika kontrak ataupun si pemilik kendaraan sudah pengen keluar di situ saya suka di mana nih mobil yang sekiranya mau dibawa untuk pengumpulan sampah. Iya. Nah, untuk sekarang karena penyewanya baru, orang baru, jadi ada kenaikan, naik ke 20.000. Oh, begitu. Kalau di Cigebang sih alhamdulillah, kalau masalah transportasi mobil pengangkut mah ada dari Mang Dulo. Awalnya sih emang kita mau Mang Dulo gitu awalnya. Cuma karena di Cigebang berjalan ya. Jadi fokus ke Cigebang. Jadi fokus ke Cigebang. Mang Dulo. Terus respon masyarakat sendiri gimana? Maksudnya antusiasme untuk mengumpulkan sampah? Antusiasme kalau yang namanya masyarakat, ini kan suatu jasa yang emang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Iya. Karena semakin kesini lahan terbuka di lingkungan itu semakin berkurang. Makanya dengan adanya pengumpulan sampah ini itu sangat membantu itu apa yang diutarakan oleh para masyarakat. Iya, soalnya kan kalau di kita ya, di lingkungan kita, pengumpulan sampah itu masih baru ya, terbilang baru. Betul. Jadi kayak orang tua yang sering membakar sampah tuh kayak asing. Ya. Kok kenapa harus dikumpulin? Mendingan dibakar plastik mah. Padahal kan itu tindakan yang kurang terpuji. Terpuji kan. Makanya kalau di masyarakat itu yang paling jadi challenge kita itu ya edukasinya. Nah, benar, edukasi. Karena bayangin aja udah berpuluh-puluh tahun kita membakar sampah ya, terus ada gerakan ini, ya pasti tidak langsung ikut semua kan. Betul. Pasti ada proses. Ya begitulah yang saya rasakan juga, kami rasakan. Betul. Apalagi kan dulu kita backgroundnya itu secara kegiatan itu bank sampah. Bank sampah ternyata awalnya itu lancar, kita mengambil sampah-sampah yang bernilai ekonomis dari masyarakat itu. Jadi selain mungkin membuang sampah dan membayar ke kita, sampah yang tidak bisa bernilai ekonomis, tapi masyarakat ada kesempatan untuk kerjasama bareng Pemuda Kesangan. Oh, nama anggotanya? Pemuda Kesangan. Pemuda Kesangan. Kesangan itu filosofinya apa tuh, Kang? Kelola sampah lingkungan. Oh, bagus ya Pemuda Kesangan. Iya, itu makanya kita waktu itu untuk sampah yang bernilai ekonomis pun kita ambil. Karena ibaratnya perang pasar antara pengepul yang biasa rongsok, itu lumayan kuat, harganya lumayan kuat kan. Sekarang kalau kita kan sistemnya bank sampah itu pasti sistemnya nabung. Mindset masyarakat ketika kita ngasih barang dia harus dapat uang. Nah, kalau mindset masyarakat seperti itu, jadi itulah mulainya sedikit-sedikit bank sampahnya itu
eh, kurang efektif di masyarakat kita. Iya. Mungkin memang apa namanya, sistemnya belum terbangun juga ya. Betul, betul, Kalau sudah terbangun mah enak kan, jadi betul, si masyarakat tuh mendapatkan uang atau finansial, betul, bukan yang mengeluarkan kan. betul, Itu tujuan kita bersama ya semua ya, betul. semoga lah ke depannya. Jadi Amin. tujuan besar dari pemuda Kesangan ini terkait sampah ya. Apa yang ingin dicapainya secara garis besar? Kita pengen benar-benar ada pengelolaan sampah mandiri. Pengelolaan sampah mandiri yang tadi yang sebelumnya kita udah mengelola sampah bernilai ekonomis seperti botol gelas gitu, terus kardus gitu kan, dan pengen yang namanya sampah dapur organik, mungkin ya dibilangnya sampah organik, itu pun kita kelola. Itu apa ya, cita-cita tim Kesangan itu selain mengambil yang bernilai ekonomis seperti sampah plastik tadi, ingin memanfaatkan sampah dapur untuk ke arah maggot. Oh iya. Itu cuman dari sampai sekarang pun kita selalu terkendala dengan operasional, salah satunya tempat, karena maggot itu kan pemusnah makanan sampah organik yang lumayan, kalau misalnya belum begitu memahami atau mempelajarinya, lumayan mengandung aroma. Iya. Sebenarnya harus ada penyuluhan juga kan tentang pemilahan sampah. Betul. Jadi semuanya tidak bisa dibuang juga ya, plastik. Betul. Terus organik itu emang ya sih, itu yang masih kurang di kita ya. Betul. Tapi semoga ada dukungan pemerintah juga untuk edukasi ini ya. Iya. Nah terus itu kan tentang sampah ya, Kang Miwan. Kang Miwan juga aktif juga penggerak di ternak lele. Ya, karena awalnya bagaimana? Karena saya di Pemuda Kesangan ini melihat potensi lain selain pengelolaan sampah. Dari teman-teman, apa nih, ada potensi apa selain mereka ada yang bekerja, terus ada apa nih ya? Ternyata ada yang ternak lele yang dilakukan oleh Kang Sahrul. Berarti memang sudah ada duluan. Ada duluan. Justru ini lebih dulu dibanding Pemuda Kesangan. Terus saya sering diskusi, pas saya sering main di kolam itu. Awalnya kalau secara histori di lele ini dia udah terjun dari tahun 2019. Mungkin beda 2 tahun ya. Iya. Sebelum Covid malah ya. Sebelum Covid. 2019 itu udah pindah-pindah tempat. Awalnya tempatnya di dekat cucian mobil ini, cucian motor di situ. Terus dipindah lagi ke belakang bengkel Mang Aep. Terus yang ketiga di sini. Ini mungkin sisa-sisa peradaban. Sudah jadi fosil ya. Iya. Terus awalnya saya melihat dari sini tuh sangat disayangkan sekali kalau misalnya teman ada yang mempunyai potensi, tapi udah mulai rentan gitu. Ini kayaknya sayang nih, karena secara prasarana prasarananya itu udah benar-benar kurang bagus. Akhirnya
kita gimana caranya buat mengangkat lagi eh, Kang Sahrul ini. Kayaknya kita kolaborasi lah dengan pemerintahan ya, karena di pemerintahan kan ada yang namanya program ketahanan pangan. Akhirnya kita coba untuk diskusi atau menyampaikan apa yang kita udah lakukan dan apa masalahnya. Dan alhamdulillah dapat support. Akhirnya kita bergeserlah ke sini. Itu tadi kan Kang Wiwan sendiri cerita pernah di sini. Itu kenapa tuh pindah-pindah? Ya karena penggunaan lahan. Karena secara lahan kita masih waktu itu walaupun masih punya saudara, karena mau dipakai ya udah kita pindah. Itu sih Terus mau pindah mau dipakai lagi kita pindah. Jadi memang lahannya itu lahan basah ya? Iya, bukan pribadi. Iya, jadi sewaktu-waktu ya bisa diusir juga gitu ya? Iya, tapi tetap saya ucapkan terima kasih kepada yang punya lahan sebelum-sebelumnya. Setidaknya jadi untuk pembelajaran juga ya. Betul. Kita bisa nih mengelola peternak lele ini lebih jauh, lebih sustainable lah. Iya, karena sebelum kan kita ini yang sekarang ini kita fokus di pembibitan. Iya. Nah, bisa diceritakan nih untuk ternak lele ini awalnya prosesnya apa aja nih? Pembelian bibit bagaimana? Awalnya kita juga pernah yang namanya melakukan pembesaran. Pembesaran pernah, terus indukan pernah, dari telur pernah, terus sekarang pembibitan itu dari beberapa treatment itu ternyata lebih cocok dan lebih cepat, karena kalau yang namanya jenisnya usaha lebih cepat jadi cuan itu kayaknya lebih bagus gitu kan. Pembibitan. Ya. Karena kalau misalnya yang namanya pembesaran itu lumayan makan waktu, lumayan makan pakan gitu kan. Jadi secara panennya lumayan sampai 3 bulanan. Nah, apa pembedanya tuh? Pembibitan, pembesaran? Kalau secara ini ya, teknisnya. Ya. Kalau untuk pembibitan sekarang kita jadi beli dari peternak yang netesin telur dengan ukuran kecil, kita beli di ukuran 3-4 sentimeter. Akhirnya setelah kita beli bibitan yang kecil, sedikit digedekin di sini sampai ke ukuran kita biasanya kalau siap jual itu di ukuran 78, terus 89, 910 itu udah banyak yang ngambil. Jadi memang Kang Wiwan beli dulu nih. Apa namanya anakan lele itu yang baru netes tuh, sebutannya ada gak? Gak ada. Enggak ya, pokoknya beli yang baru netes itu, kemudian disambung di sini. Ya. Berapa lama di sini sampai panen? Kalau sampai ke ukuran yang udah biasanya idealnya siap jual, di ukuran 789 itu paling 2 minggu paling cepet. 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu itu udah mulai masuk ukuran ke 78. Dari sini terus dijualnya ke? Ada yang pembesaran. Jadi kalau di lele tuh ibaratnya ternak estafet. Iya, ternak estafet. Ada yang netesnya di mana? Benih. Gitu. Nah, terus yang udah kecil, terus kecil kita
ya netesnya di mana, terus kita beli yang kecil, Hmm. terus dibesarkan sedikit Hmm. di tempat yang lain. Terus untuk pembesaran dia biasanya kalau pembesaran pengennya kalau udah ukuran 78 atau 89 kan udah mulai nggak rentan gitu. Hmm. Makanya si pembesaran itu lebih pengennya ya ukuran udah masuk segitu. Hmm. Tapi mengukur 7 sampai 9 cm itu bagaimana Ini Kang Iwan? Sedangkan banyak tuh ikannya. ini makanya di sini ada yang namanya ember apa namanya, Oh, cuma mana bisa ditunjukin nggak? ember sortir. Oh, di sini untuk mengukurnya coy. Ini ember sortir. Oh. Kelihatannya bagaimana tuh? Ini emang udah standar nasional kayaknya. Oh, standar bahkan Di- dunia mungkin ya pakai ini. Ketika diameter segini Hmm. dia udah masuk di ukuran 78. Oh iya. Mungkin Kalau dia masih lolos berarti masih 6 cm. nah iya mungkin. betul begitu. Kalau dia nggak lolos udah Nah, lulus uji emisi. iya. Pokoknya yang masih ada di sini berarti dia udah masuk ke ukuran. Yang lolos itu berarti masih kecil-kecil. Di bawah standar. begitu. Baru tahu nih saya ada kayak Iya. gini-gini. Menarik. Makanya hebat nih yang bikin kayak gini. Iya ya, kepikiran aja ya standarisasinya. Tapi menurut saya nih sebagai komunitas pencinta lele, kasihan juga nih misalkan dia ditetesin di kota mana, dibesarkan di mana, terus udah dewasa dia ke mana, Iya, sering merantau. terus dia ketika udah siap disembelih dijadikan pecel lele, di mana beda-beda. Iya, benar. Ya itu tadi yang disebut estafet itu, ikan estafet. Tapi bisa gak kira-kira kalau ini udah berjalan jadi semuanya Ada, ditampung? semuanya ada. Iya dari awal awal. sampai akhir gitu. Bisa karena kita udah nyoba semuanya. Hmm. Karena kita udah nyoba semuanya. Kalau kalau karena kita mana nih yang lebih simple, mana ini yang resikonya kalau misalnya dari pertama pengeluaran dari indukan telur, terus penetasan sampai ke pembesaran itu lumayan. Secara waktu, secara pengurusan itu lumayan. Mungkin kan kalau dasar manusia sifatnya ekonomi banget, yang namanya pengen langsung jadi duit ya akhirnya begitulah estafet. Terus bagi hasilnya gimana nih presentasinya Kang Iwan sendiri sama Kang Syahrul misalnya? Karena kadang kita di sini kelompok, nama kelompok di tani lele ini kelompoknya Berkah Tani Muda. Berkah Tani Muda, keren ya. Insya Allah. Berkah Tani Muda, bertamu boleh. silahkan dipakai dari Sandi. Keren kan? Berkah Tani Muda. Emang sih itu udah ada, iya sih, kalau secara singkatan itu udah ketemu. Bertamu itu cuma ya udah pakai aja biar keren. Apa nama kelompok tadinya? Bertamu. Bertamu kemana nih? Enggak, bertani Berkah Tani Muda. Iya begitu. Berarti isinya anak muda semua ya? Ya. Kalau udah tua masih bisa gak? Ya boleh lah. Kalau saya juga mungkin secara ini nggak tahu masih muda kali ya. Masih lah. Pemuda Pancasila aja. Orang-orangnya masih dibilang pemuda. Jadi gimana bagi hasilnya Kang Iwan? Gitu ya. Bagi hasil. Kalau bagi hasil kita untuk sekarang masih bentuk pengembangan, karena kemarin awalnya itu baru 3 kolam nih. Setelah ini selesai kita bentuk 3 kolam, karena kalau di lele itu tidak cukup 1, 2, 3 kolam, kita harus lebih banyak kolam karena kita sistem sortir. Kolam ini ukuran sekian, kolam ini ukuran sekian, jadi makanya harus lebih banyak kolam. Akhirnya kemarin belum fokus ke pembagian, tapi
secara ada income-nya itu ketika kita berkegiatan. Ibaratnya untuk penjualan si A punya konsumen nih, nah itu ada fee dari penjualan dari konsumen itu. Ibaratnya dari konsumen ke konsumen harga 400, paling kalau untuk di Berkatani untuk yang pernah ngejual ataupun teman yang dari sini ngejual udah 3,5 dari kita. Untuk 50 peraknya itu untuk uang bensin lah atau apa gitu kan. Karena kalau emang sih hitungannya perak gitu, 300 perak, 400 perak, 500 perak, tapi kan kuantiti yang kalau lele kuantiti. Ngejualnya kemana ini kalau udah ukuran ideal 7-9 cm tadi? Banyak, ada beberapa petani pembesaran, jadi ada yang ke terdekat yang di sini itu Artek. Itu udah langganan lah ke tim kita. Iya, tapi jadi ini juga sih mendingan gitu, jadi nggak dimonopoli satu instansi doang. Betul, jadi secara itunya kebebasan untuk memasarkan. Nggak dikuasai juga di sini semuanya dari awal, tapi berbagi juga dengan kelompok lain kayak dari betul. Sini ke Artek. Betul. Jadi ada kerjasama. Iya. Kalau secara harga nih relatif biasanya berapa nih? Kalau harga kan kita biasanya ngeluarin lele itu di ukuran 78. Kalau udah masuk ke 78 itu udah masuk ke harga 400 aja. Udah aja jenjangnya, kalau 400, kalau nggak 400, 4,5, terus ke 500. Tapi ada gak konsumen pribadi maksudnya yang pengen dong beli secara perorangan misalkan saya gitu, bisa gak? Kan dari Cigebang sendiri juga banyak tuh yang udah mulai kayak Mang Amin, udah punya kolam di pinggir rumah, mengambilnya dari sini. Banyak dari Cigebang yang ke sini. Itu setuju gak nih Kang Lewan? Kan banyak di SD yang jualan agar kayak gitu misalkan ya. Iya. Terus si ikan lelenya itu suka jadi bahan masang gitu. Dibungkus. Iya, dibungkus ditarik kan dulu mah. Sekarang masih ada gak sih? Bi, masih ada gak Bi sekarang masang lele? Mainan. Udah gak ada ya? Paling di ini Kang, kalau misalnya ada pasar kaget kali ya, pasar kaget itu. Suka ada yang mancing tuh. Iya. Suka ada lele. Iya. Itu seru banget tuh. Anak saya juga pernah di kolam banyak, di sini hebatnya 5.000. Berapa waktu ini mancingnya kalau emang lagi ini. Terus akhirnya dikasih cuma berapa berapa ekor. Iya, kalau zaman saya dulu mah sering dipasang itu buat masang gitu. Lele, terus ikan apa? Koi atau apa ya? Iya, mas itu ya. Iya, gitulah. Untuk tantangan sendiri dalam pengelolaan ikan lele ini. Tantangannya yang pertama sih cuaca. Kalau berhubungan dengan makhluk hidup ya, hewan, itu pertama cuaca. Terus karena kan dari cuaca bisa akhirnya tumbuhnya penyakit, itu yang sering terjadi. Karena kemarin pun di sekitaran bulan Juli itu kita drop banyak banget kok yang mati. Karena pertama waktu itu bukan pas cuaca, waktu itu bukan cuaca sih, bibit. Kita punya kan waktu itu langganan lagi pada belum panen ya, belum siap diambil bibitnya, mau gak mau cari yang lain. Akhirnya ngambil ke yang biasa bukan kita ngambil. Ternyata
si bibit ikannya kurang bagus, dan akhirnya pas kita turunin di kolam berapa hari gitu ya, 3 hari atau sebelum sebelum 1 minggu, banyak yang mati Die. ya. Itu melihat bagus tidak bagusnya dari mana? Kalau ikan lele, kalau ikan lele yang udah apa namanya, udah wah ini kemungkinan nggak bagus, dia kalau pas diturunin ke kolam dia akan apa ya, kalau istilah kita sih upacara, Upacara pada tuh. berdiri Oh, gantung. oh itu tuh gak bagus. Itu nggak bagus, Oh, nggak iya. aktif, dia gantung aja. Nah, itu Sakit lah mungkin ya. sakit, Harus berobat nih. berobat gitu, ke Ernie. Iya gitu. Kalau selainnya itu pasti ngelihat dari kulit. Kalau udah kulitnya ada yang total putih, itu udah jamur, Hmm. bakteri, itu udah pasti. Oh iya, iya. Nah, kalau jenis lele itu kan ada banyak ya. Ada sangkuriang, Betul, ada lokal, betul. ada nasional, Hmm. mancanegara. Nah, kalau di sini pakai apa? Sangkuriang. Sangkuriang. Hmm. Kenapa sangkuriang? Karena keunggulan sangkuriang buat petani itu, dia secara daya tahan tubuhnya lebih bagus, lebih kuat. Terus kalau misalnya nanti setelah jadi pedaging, itu dagingnya secara untuk konsumsi itu lebih enak, lebih gurih lah. Maknya mantap banget. Itu terus sebenarnya nggak terlalu rentan untuk sangkuriang ini terhadap penyakit dibanding lele-lele nasional. Internasional. Tapi kayaknya kalau ternak lele cuma ada di Indonesia nih. Coba di luar negeri ada gak? Gak ada kan? Ya, Karena emang lokal endemik kali ya? Indonesia, iya. Indonesia. Gak ada yang makan lele kayaknya di luar. Gak ada pecel lele kan? Mungkin karena sangkuriang dulunya juga ini ya pernah nendang perahu kali ya. Nah, Jadi strong. Ada yang sumbi. Iya, benar. Masuk. Terus ada yang ingin dipromosikan juga gak terkait dengan Nah, bertamu ini? Yang ingin disampaikan lah. berkat tani muda. Nah. Yang disampaikan pertama, mungkin saya ucapin terima kasih pada yang pertama, yang sebelumnya punya lokasi, udah membawa kita sampai di titik ini. Gitu. Terus mungkin aparatur pemerintahan yang sudah supportnya dalam bentuk ya, apakah cuman semangat ya ini supportnya kita jadi punya 3 kolam, terus pas ikan-ikannya pas pakan. oh supportnya itu ya. Ya tuh, terus mungkin ke tokoh masyarakat di sini, para senior di sini ya, itu yang selalu mendorong, selalu nyambuk anak muda di lingkungan sini. Iya, the power of ini ya, babarengan tuh begini ya. Maksudnya kita kalau di masyarakat mah nggak bisa sendiri-sendiri ya, harus babarengan. Kalau kita sesama mungkin seumuran atau ini untuk memberitahu ya, mungkin dianggapnya nggak begitu ini. Kalau ketika orang yang di atas kita, umur kita, atau tokoh masyarakat atau senior yang udah berbicara, mungkin baru. Oke, itu tentang tadi sampah sudah, lele sudah, terakhir jangkrik nih. Untuk di lele bisa hubungi di sini untuk silakan promosi. Hubungi kemana? Ke nomor di sini nanti keluar. Berapa nomornya? Sebutin aja. Sebutin aja. Iya, biar dicapcut muncul kan. Gitu. Iya. Hubungin aja kalau misalnya ada yang butuh lele bibitan di nomor WA 0899 1748 854.
Oke. Jamin bibitnya luar biasa. Ya. Mantap. Kita ulangi nomor WhatsApp 0899 17 84 854. Itu salah. Jadi 0899 17 48 854. Nah, iya itu bisa hubungi segera ya. Mungkin kamu-kamu juga yang ingin diliput ya usahanya bisa juga hubungi kita berdua ya. Ya. Sampah sudah, lele sudah, sampah lele ada gak? Maksudnya ada ini ya gak kalau usaha ternak lele? Limbahnya? Limbahnya ya itu harusnya kalau misal kita udah bergelut ke organik terus ke maggot, itu maggot bisa jadi partnernya ke sini. Iya, Itu mantep itu. Sirkulasinya bagus. Nah iya. Bisa juga di atas apa ini namanya? Apa namanya? Kolam. Kolam itu di hidroponik. Bisa juga ya? Bisa itu juga. Untuk pembesaran bagus kalau misalnya ada hidroponik. Iya. Sampah sudah, lele sudah, jangkrik. Kenapa jangkrik? Kalau kita sih lebih ngambil efektif ya, lebih efektif karena di jangkrik ini sama di lingkungan kita ini itu antara sumber daya alamnya beriringan, karena jangkrik membutuhkan keraras banyak. Kalau yang nggak tahu, keraras itu daun pisang kering. Ya, kalau di Brazil emang disebutnya kararas. Amazon. Mungkin kita bisa lihat-lihat, boleh nggak? Boleh. Ya, kita ngobrolnya jangkrik. Ya, untuk sekarang itu jangkrik lagi kosong karena baru kemarin banget kita panen. Nggak apa-apa, kita pengen lihat aja. Boleh. Yuk kita ikuti kemana jangkrik terbang. Oke, warga Cigebang dan sekitarnya, kita sudah sampai di rumah jangkrik. Ya, kenapa jangkrik? Karena jangkrik bos. Jangkrik bos. Warkop. Karena jangkrik itu yang tadi saya bilang lebih simple, sama untuk secara pakan dan medianya di sini di tempat kita di kampung kita itu lumayan melimpah. Seperti tadi keraras, terus mungkin ada pakannya dibantu hijau-hijauan seperti daun singkong. Ini udah berjalan berapa tahun? Ini baru panen pertama kemarin. Kemarin di tanggal ada 2 minggu kemarin, seminggu kemarin. Minggu kemarin itu panen. Itu kita awal itu mungkin istilahnya belajar dulu. Alhamdulillah kemarin panen kita hampir 1 kintal kurang 2 kilo, 98 kilo. 1 kintal. Berat jangkriknya? Berat jangkrik. Berat jangkrik bersih itu, nggak ada kararas, nggak ada apa. 1 kintal banyak juga ya. Ya. Nah, untuk jangkrik sendiri, pengelolaannya dari awal step by stepnya gimana nih? Untuk di jangkrik ini kita kan ngambil teloran dari orang, kita netesin di sini. Yang pertamanya sih kita siapin media sebelum telur masuk ke jodang. Mana tuh medianya? Medianya ini kararas. Kalau yang kayak gitu kayak telur itu buat apa? Itu termasuk media, tapi lebih digunakan saat panen. Dimasukin ke karung, dijual. Oh, jadi kita lagi kita beli telurnya nih. Betul. Berapa banyak? Berapa butir? Untuk ininya 1 kilo. 1 kilo berapa butir?
1 kilo belum itu. Ribuan kali ya? Ya itu kemarin itu berarti dari 1 kilo Ada gak ya? menghasilkan Segede gimana sih telur jangkrik? kecil kayak telur cicak kali ya, lebih kecil Oh, dari kecilan dikit dari telur cicak. itu berapa lama penetasannya? Kemarin itu sehari 2 hari aja udah Netes. netes Oh, cepet ya. cepet. Nah, terus disimpan di daun pisang ini, kararas Ya, ini. dikeras Tunggu berapa lama? sampai panen. Hmm, Sampai panen 35 hari. 35 hari ya. Ya. Terus yang dilihat kan kalau lele tadi ada bagus gak bagusnya. Hmm. Kalau jangkrik ada gitu-gitu juga. Ada. Bagaimana tuh membedakannya? Kalau jangkrik eh, kalau udah menetas, udah beneran dia udah jangkrik itu keaktifan. Aktif berarti ya. Kalau jangkrik misalnya Pecicilan apa gimana? iya, kan dia loncat-loncat Oh, kan. gitu. Ya, Sehat berarti. sehat. Kalau dia lebih ke dominan sering di bawah, nggak Hmm. mau main di keras itu medianya media tempat dia main. Oh, taman bermain Tempat bermain jangkrik. jangkrik. Oh, Tuh, iya. itu keras. Makanya dia kalau lihatnya, oh nggak ada jangkrik yang naik nih. Kadang naik ke pinggiran bedak ya, terus naik di sekitaran keraras, di atas keraras, itu ada kemungkinan jangkrik kurang bagus. Berarti ini masih baru ya usahanya. Ya, Nah, ini namanya jodag. jodag. Jodag itu dalam bahasa apa? Bahasa Kayak Sunda ya? di Sunda itu. Tapi di orang luar pun sama. Sama jodag. Orang luar, maksudnya orang luar Orang daerah Inggris, kita juga. Kanada. Orang luar kita juga Oh, sama. iya. Kayak mungkin di Jakarta itu panggilannya jodag. Jodag ya. Ini ukurannya berapa? Ini yang jumbo. Jumbo. 240 kali 120. Bisa menampung ribuan jangkrik. Kemarin ribuan. Kemarin kan kalau kita mah nggak tahu ya itu secara ekor mah ya. Lumayan kalau mau nangkep loncat lagi. Paling kita Hitungnya per kilo ya. kilo. Berapa kilo? Kemarin paling tinggi di satu jodag itu 30 kilo. kilo. Jangkrik. Ya. Yang mana satu ekor jangkrik itu paling berapa Iya itu. berapa gram? Gitu. Berapa ons? Ini 30 kilo. Iya, udah kebayang kan berapa ekor tuh 1 kilonya. Nah, terus cara memeliharanya misalkan kasih pakan bagaimana? Bisa Tadi diceritain? kan setelah penetasan udah mulai keluar udah mulai main di keraras. Untuk pakan pur ayam. Pur ayam. Pur ayam itu kalau misalnya ini harus digiling. Bener-bener harus lembut. Udah kayak beneran sun serelak kayak gitu. Bener harus kayak gitu. Sehari berapa kali makan dia? Sehari kalau misalnya ini 1 kali untuk pur. 1 kali, tapi kalau misalnya dia udah mulai lumayan banyak, udah mulai gede nih, bisa sampai pagi ngasih itu malam udah mau habis, kita tambahin lagi. Tapi makanan utamanya pur doang atau ada vitaminnya mungkin? Itu pur. Kalau misalnya pakanan lainnya itu paling ijo-ijoan. Daun singkong. Kita lagi fokus ke daun singkong karena treatment yang kita ngambil dari mentor kita itu lebih bagus pakai singkong. Iya. Ya ibaratnya ngelalap lah ya. Ngelalap. Nyemil. Benar nyemil. Terus ada proses penyemprotan. Jadi tiap kalau sehari itu bisa minimal 4 kali penyemprotan. Pakai jodag, pakai semprotan burung spray. Oh, maksudnya air biasa atau ditambahin biasa. sabun? Air biasa. Air biasa. Suruh mandi pakai sabun. Itu biar apa disemprot?
biar ngejaga kelembaban. Kelembaban. Oh iya. Karena Iya. jangkrik nggak boleh basah, nggak boleh panas, Bang. Panas. Oh. Harus lembab-lembab begitu Iya ya. betul, harus lembab. Makanya penyemprotan itu beneran harus diperhatiin. Bahkan satu hari bisa sampai 4 kali penyemprotan. Hmm. Tuh. Kalau Terus kalau misalnya setelah itu pertumbuhan udah mulai muncul di 2 minggu, dia udah mulai kelihatan banget. Kalau awal-awal 1 minggu ke bawah itu udah kayak semut kecil gitu, kayak semut. Awal pertama kasih ini semut apa jangkrik gitu. kalau jangkrik ini ditutupin nggak jodagnya? Ada nggak Eh, penutupnya? Kalau di kita di sini cuman pakai apa namanya, yang jaring itu, Iya. tuh kayak yang biru Oh itu. iya gitu. Soalnya takut nanti terbang-terbang kan kalau gak ditutup. Sebenarnya sih enggak. Ada yang lain tuh lebih ini, lebih banyak nggak pakai tutup karena dia udah ada pembatas lem ini. Dia kalau misalnya udah naik ke lem itu udah gak bisa naik ke lem, Oh pasti jadi licin. makanya dikasih apa nih lak selir ban ya. Iya, makanya kalau media itu ya nggak sampai penuh, paling nggak sampai penuh, paling ya sekitaran di bawahnya dari apa, lakban ini. Oh berarti ada lintasannya nih. Kalau dia melewati batas ini itu kan jatuh lagi seperti Ninja Warrior gitu. Jadi ini dikelolanya oleh warga sini. Masyarakat sini. Nah, ingin menyampaikan apa nih? Kayak tadi mungkin hubungi mana? Hah? Nah, iya, belum secara panen ya. Oh iya, itu belum. Panen. Kalau proses panennya kita kan udah masuk di umur 30 hari ke atas, itu udah mulai kita kurangi pakan hijau. Pakan hijau itu udah stop. Terus panennya di 35 hari lah, sekitar segitu. Itu untuk harganya dari kisaran paling murah ya. Paling murah di 20.000, paling mahal ke 30.000 per 1 kilo. 1 kilo jangkrik. 20 sampai 30.000. Iya. Berarti kalau dihitung per ekor, berarti kena berapa tuh satu ekor jangkrik? Satu ekor jangkrik panen mungkin Rp1 mungkin ya? Mungkin karena kita belum hitung berapa 1 kilo itu berapa. Ya istilahnya kalau beli dari Mang Aat aja 2.000 aja, cuman seserok. Iya. Serok 2 serok mungkin ya. Itu 2.000. Rata-rata ini konsumennya kemana nih? Ini udah ada pasarnya. Jadi yang kemarin yang awal kita beli telur, dia sekalian ketika panen dia yang ambil. Oh, jadi kita ambil telurnya, dijual ke dia lagi kalau udah panen. Ke warung-warung burung bisa juga atau belum? Belum. Kalau kita sih ngambil simpelnya aja. Sistemnya ya udah kayak gitu aja. Oke. Menarik nih. Ada 4 jadog ya. Jodag. Jadog mulu. Sebenarnya sih ada 6. Ada 6 jodag, mungkin karena lahan ya yang belum memadai, jadi dibagi-bagi di beberapa rumah. Termasuk di rumah Kang Iwan sendiri. Ada berapa jodag? Di rumah saya ada 1. Ada 1. Ini sangat menginspirasi ya. Mungkin kalau yang lain bisa juga kayak ini kali ya, jualan pakannya mungkin turnya. Boleh. Atau beli jadog cuma sekali pakai doang sih jadognya ya. Iya, kalau ini kan ini apa, lumayan jangka umurnya lumayan lama. Iya. Ya, begitulah jangkrik bisa dikembangbiakan ya. Istilahnya kalau misalnya gaji bulanan ya terhitung 35 hari, gajian nih gitu. Panen. Gitu. Iya sih bener ya. Bener kan? Gitu. Beda 5 hari doang lah ya. Ya intinya sih apapun yang kita lakuin ya
awalnya kita beraktivitas untuk hal positif sama belajar, bukan menggurui ini Mas. Bukan menggurui, bukan sok bisa, tapi emang ini proses belajar kita. Ya, saya setuju. Kita juga ini meliput kan biar menambah awareness aja. Oh, ternyata ada loh di lingkungan kita yang kayak gini. Iya. Harusnya emang kalau kalau keinginan saya tuh di suatu lingkungan tuh ada ikoniknya. Oh, di sini ibaratnya jangkrik, Oh iya. di sono ayam, di sono ibaratnya ikan gurame. Itu jadi secara apa ya? Ada identitasnya lah ya setiap Iya. kampung. Nah, secara kebutuhannya itu oh di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi nggak usah kita harus mencari Jauh-jauh. keluar. Oh iya Karena sih di benar. tempat kita sih aja udah kaya. Widih. Makmur. Wih, Amin, amin, amin. Kang Wiwan. Aduh. Tapi ada gak keinginan? Berat kalau misalnya ke Gak mau pindah KTP ke Cigebang. kan awalnya emang saya dari Cigebang, KTP itu Cigebang awalnya Awalnya. waktu pertama nikah, terus 5 tahun apa ya baru punya rumah di sini, harus punya domisili di sini. Oh, awalnya udah sempet ganti padahal ya. Iya, udah di Cigebang sebelumnya secara identitas. Jadi berdiri di 2 kaki lah sekarang Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, walaupun dimanapun juga ya kita mah ayo aja lah kalau misalnya mau ini. Iya, tapi produktif loh Kang Wiwan ini. Warung sembako ada di Cigebang. Energinya banyak lah ya, alhamdulillah ya. Ya selama kita sehat, selama kita lagi mampu. Ya. Nah ya terakhir nih, bagaimana membagi konsentrasi, sekarang banyak kan benar, usaha, itu bagaimana tuh cara bagi-baginya? Nah ini sebenarnya apa namanya, manajemen waktu itu penting banget kalau misalnya beraktivitas selain kita berkewajiban sebagai kepala rumah tangga dan di lingkungan. Karena poinnya satu, istri harus ngerti dulu gitu kan. Oh, ketika kita harus ke sana, kita harus ke sini, ya istri harus ngerti. Kalau misalnya istri udah ngerti itu ibaratnya kegiatannya positif kok, insya Allah istri saya dukung. Pasti. Jadi beri dulu pengertian, ini yang dilakukan positif loh, begini. Iya, karena kalaupun banyakkan semakin banyak luang waktu, semakin ada pikiran iseng ngapain gitu kan. Dari kata iseng itu bisa ke positif atau negatif. Iya. Ketika negatifnya ya banyak hal sih kalau untuk zaman sekarang. Iya. Daripada saya judul gitu kan, masuk ke sini gitu kan, daripada saya yang lain, ini kita di sini. Ya betul. Jadi untuk pembagian waktunya misalkan ke jangkrik hari apa gitu ada gak? Ke lele hari apa gitu? Untuk pembagiannya kalau dari sampah dulu nih, kalau sampah itu udah pasti minggu ada kegiatan. Minggu pasti udah kegiatan. Kalau di jangkrik ini tiap hari pasti tiap hari. Kalau untuk di lele itu kita kan udah punya tim-timnya sendiri ya, jadi yang lebih fokus ke siapa. Kalau di lele mungkin frekuensinya agak jarang, bisa seminggu sekali ataupun itu tinggal kondisional sih. Karena kalau di lele sendiri itu kita pertemuan untuk internal di Berkatani Muda itu per 1 bulan kita ada ngopi bareng. Oh berarti Kang Wiwan sendiri banyak grup WhatsApp-nya dong? Iya. Kemarin aja baru ini ngehang HP.
Oh, berarti ada jadwal khusus ketemunya tetap walaupun Ada. komunikasi setiap hari di WhatsApp, Ada. untuk Ada. ketemunya tetap ada ya? Harus tatap muka harus. Harus tatap muka ya. Harus. Oh, begitu ya. Tips untuk saya memulai usaha Aduh. Sebenarnya sih saya bukan apa ya, ekspor. bukan expert dalam hal itu. Cuman saya mau aja berkegiatan gitu. Kalau secara usaha ya harus kekuatan mental itu dulu. Kalau misalnya sekalinya kita jatuh ataupun gagal, ya itu bukan suatu selesai, tapi kita harus nyoba lagi. Itu kalau usaha. Kang Miwan 2025. Nggak cocok kayaknya buat saya mah yang aduh kayaknya nggak bisa deh. Mental berarti ya. Emang benar mental. Mental. Karena kan usaha apapun walaupun bentukannya positif, selain masalah di kegiatan ya cibiran-cibiran ada. Ada omongan-omongan. Mental harus kuat. Nah, itu diajarkan ke anak Kang Miwan sendiri nggak? Kan mentalitas itu bagaimana cara menyikapi orang lain kayak gitu. Iya, itu harus untuk mental, apalagi mental anak zaman sekarang itu kurang ini ya, kurang kuat. Makanya anak saya harus, poinnya satu kalau ke anak saya, tanggung jawab aja sebagai manusia. Benar. Kang Iwan 2020. Oke, terima kasih Kang Iwan atas perbincangan yang hangat ini ya. Dari sampah, lele, jangkrik. Nextnya akan bikin usaha apa lagi? Pesawat. Wih, gila, terbaik. Enggak, apa aja sih, yang penting menghasilkan lah ya. Untuk jangkrik bisa dikomunikasikan? Kalau jangkrik pasar, siapa yang mau menghubungi jangkrik misalkan? Kalau jangkrik kita belum begitu ini ya. Tapi kalau untuk mau diskusi, ayo diskusi bisa hubungi nomor saya lagi. Nomor Kang Iwan lagi. Nomor saya lagi. Ya. 0899 1748 854. Ya. Oke, terima kasih Kang Iwan sekali lagi atas perbincangan hangatnya. Semoga ini menginspirasi warga dunia ketiga. Iya, sebenarnya saya termasuk salah satu followers yang selalu mengikuti CHI. Oke. Benar, saya mungkin kalau setiap ada uploadan terbaru minimal like mah ada. Bagus. Terima kasih untuk supportnya juga. Kita juga sebenarnya nih niatnya bukan nyari viewer sih. Untuk nambahin konten aja dulu, nambahin konten yang banyak gitu. Ya. Biar ada inilah warga tuh biar jangan terlalu nontonnya yang Jakarta mulu gitu. Kita di lokal pun ada loh sebenarnya. Itu bagus. Semoga di kampung-kampung lain bikin juga jadi beragam gitu. Ya nggak sih? Benar. Makanya dari pertama muncul Cigebang hari ini, wah ini keren. Digitalisasi ya. Iya betul. Kalau Kang Miwan kan di dunia real life-nya ya. Apa sih namanya? Di dunia nyatanya ya. Kalau kita kan di dunia maya ya. Keren. Harus balance ya. Oke, terima kasih untuk kamu-kamu yang sudah menyaksikan Cigebang hari ini. Semoga diberi kesehatan selalu Kang Miwan dan keluarga diberi kesehatan, panjangkan umurnya ya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam.